Selamat datang di cerita yang akan membawa kita pada sebuah perjalanan penuh pengkhianatan, keberanian, dan pencarian kebenaran yang tersembunyi di balik tirai kebohongan. Dalam dunia yang penuh dengan jaringan sindikat dan konspirasi, seorang pria berani menantang kekuasaan demi menyingkap apa yang selama ini disembunyikan. Namun, setiap langkah yang diambil selalu mengundang bahaya, dan kebenaran kadang menjadi harga yang tak bisa ditebus dengan mudah. Pernahkah kamu bertanya-tanya apa yang terjadi di balik layar kekuasaan? Atau bagaimana kebenaran bisa dibungkam oleh tangan-tangan tersembunyi? Dalam cerita ini, kita akan melihat bagaimana seorang pahlawan yang tak terlihat berjuang melawan arus demi mereka yang tak bisa bersuara. Cerita ini adalah fiktif, namun sangat mungkin terjadi di dunia nyata. Ambil hikmahnya, dan lihatlah bagaimana keberanian untuk mengungkapkan kebenaran dapat mengubah segalanya. Jangan lupa untuk berikan komentar tentang cerita ini, bagikan pemikiranmu, dan jika kamu menikmatinya, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah bergabung, dan mari kita mulai kisah ini. Suara sirene memecah kesunyian malam di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Sebuah rumah kontrakan 2 lantai yang terlihat sepi disergap oleh tim gabungan dari Bareskrim dan Interpol. Dalam waktu kurang dari 5 menit, pasukan bersenjata mengepung bangunan itu. Pintu depan didobrak, jeritan dan suara benturan benda keras terdengar bersahutan. Di dalamnya, 8 orang muda terkejut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebagian menangis, sebagian hanya bisa mematung, menggenggam koper dan tas ransel mereka erat-erat. Mereka berasal dari pelosok desa, dari Nganjuk, Lampung Timur, hingga Dompu. Semua direkrut dengan janji kerja bergaji besar di Kamboja. Katanya, mereka akan bekerja di bagian pemasaran digital untuk perusahaan internasional. Namun kini, mimpi mereka dibekukan dalam sekejap. Di antara tumpukan dokumen dan tiket pesawat yang berserakan, polisi juga menemukan catatan nama pengirim. Seseorang bernama Reza. Nama itu tak asing bagi Kompol Arif, penyidik senior yang memimpin operasi malam itu. Di ruang tengah, Arif mengambil map coklat dari atas meja yang penuh brosur palsu. Ia membuka isinya perlahan. Wajahnya berubah tegang. Ia tak hanya melihat data korban, tapi juga menemukan dokumen legalitas yang ternyata tiruan. Segel palsu, tanda tangan palsu, dan perusahaan fiktif yang berdiri atas nama Cir Mitra Mandala Karya, nama yang ternyata terdaftar dalam catatan hitam Kementerian Tenaga Kerja. Namun, hal paling mengejutkan bukan itu. Nama Reza bukan hanya muncul sebagai koordinator pengiriman. Ia adalah bos lama Arif, atasannya dulu ketika Arif masih muda, bekerja sebagai staf pemula di perusahaan perekrutan tenaga kerja resmi. Dulu, Reza adalah panutan. Pintar, tegas, dan disegani. Tapi tiba-tiba menghilang dari industri tanpa jejak 5 tahun lalu. Dan kini, nama itu kembali muncul di balik sindikat perdagangan manusia lintas negara. Dia bukan siapa-siapa lagi, gumam Arif lirih, menatap foto Reza dalam dokumen yang ia genggam. Namun jauh di lubuk hatinya, Arif tahu ini bukan perkara pribadi. Ini perang terhadap pengkhianatan, terhadap sistem yang dirusak dari dalam oleh seseorang yang dulu pernah ia kagumi. Dan perang itu baru saja dimulai. Pagi itu, kantor Bareskrim tampak lebih sibuk dari biasanya. Puluhan berkas baru ditumpuk di atas meja Kompol Arif, lengkap dengan hasil forensik digital dari laptop yang disita semalam. Unit Cibercerime telah bekerja sepanjang malam, menelusuri jejak aktivitas daring dari para pelaku. Yang mereka temukan jauh lebih menyeramkan dari sekadar perekrutan ilegal. Semua calon TKI ternyata diarahkan untuk membuat akun palsu, dilatih untuk berbohong kepada petugas imigrasi, dan disuruh menghapus semua riwayat komunikasi dari ponsel mereka. Para korban diminta menandatangani kontrak kerja yang tidak mereka mengerti, dalam bahasa Inggris, lalu dijanjikan bonus awas tibanya di Phnom Penh. Namun yang membuat bulu kuduk merinding adalah struktur organisasi yang terungkap dari rekaman percakapan daring. Di atas Reza, masih ada sosok lain yang disebut Bapak Besar. Tapi perintah harian datang langsung dari Reza, yang kini menetap di Thailand dengan identitas palsu. Di dalam salah satu grup daring yang berhasil dibobol, Reza terlihat mengirim perintah tegas. Ia mengatur jadwal keberangkatan, memerintahkan pengecekan visa, dan mengarahkan agen-agen lapangan agar menghindari sorotan LSM atau wartawan. Dalam satu rekaman suara, ia bahkan dengan tenang berkata, "Kalau ada yang rewel,
Tinggal pulangkan jenazahnya. Bilang saja sakit di sana. Kompol Arif menatap layar laptop dengan sorot mata tajam. Ia tahu ini bukan hanya tentang 8 orang yang diselamatkan semalam. Ada ratusan, mungkin ribuan orang yang telah dikirim sebelumnya. Sebagian mungkin telah hancur, sebagian mungkin sudah tak pulang lagi. Ia teringat satu laporan LSM asing tentang wanita Indonesia yang disiksa di dalam kompleks tertutup di Sihanoukville. Dipaksa bekerja 20 jam sehari di depan komputer, menipu orang dari berbagai negara. Sebagian kabur, namun banyak yang hilang. Mereka diancam, disiksa, bahkan dijual ke sindikat lain jika dianggap membangkang. Pagi itu juga, tim diperintahkan menyebarkan red notice untuk Reza. Seluruh perbatasan diinstruksikan siaga. Tapi Arif tahu, Reza bukan pengecut biasa. Ia cerdik, licin, dan lebih dari siapapun, tahu cara bermain dalam kegelapan sistem. Ketika Arif duduk termenung di sudut ruangannya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Pesannya hanya satu kalimat pendek. Kau belum tahu apa-apa, Arif. Jangan usik urusan orang yang lebih tinggi darimu. Seketika, suasana ruangan seakan membeku. Arif menatap ponsel itu lama, lalu mengangkat telepon ke bagian pengamanan. Naikkan status keamanan. Kita sedang menyentuh sarang iblis. Namanya Ratna, gadis 19 tahun dari sebuah desa kecil di Nganjuk. Ia adalah satu dari 8 korban yang diselamatkan dalam penggerbekan di Kalideres. Wajahnya sayu, tubuhnya kurus, dan matanya sembab karena terlalu lama menangis. Di ruang perlindungan korban milik kementerian, ia duduk memeluk lutut, enggan bicara kecuali kepada satu orang, Kompol Arif. Ketika Arif duduk di hadapannya dan memperkenalkan diri sebagai polisi, Ratna hanya menatap tanpa suara. Tapi saat Arif menyebut nama Reza, bahunya gemetar. Perlahan, ia membuka suara, menceritakan bagaimana ia bisa terjerat sindikat itu. Semua bermula dari selebaran yang dibawa seorang wanita ke desanya. Katanya, ada kerjaan bagus di luar negeri, gaji bisa 10 juta sebulan, tidak perlu modal. Ratna tertarik. Ayahnya sudah lama lumpuh, dan ibunya hanya buruh cuci. Ia ingin mengubah nasib. Maka ia ikut ke Surabaya, lalu diterbangkan ke Jakarta. Di sana, ia dimasukkan ke dalam rumah kontrakan bersama calon pekerja lain, semua perempuan muda. Mereka tidak boleh keluar. Ponsel mereka dikumpulkan. Makanan dikirim setiap pagi dan sore, dan hanya 2 orang lelaki bertubuh besar yang berjaga di depan pintu setiap waktu. Katanya kami harus jaga stamina sebelum kerja, ucap Ratna pelan, tapi sebenarnya kami dikurung. Yang membuat Arif tercekat adalah cerita tentang sesi wawancara daring. Mereka dipaksa latihan berbohong, mengaku punya pengalaman kerja di bidang pemasaran dan fasih berbahasa Inggris. Mereka harus hafal dialog yang diberikan oleh Bapak Koordinator, yang tak lain adalah Reza sendiri. Ratna mengingat jelas suaranya. Tenang saja. Kalian akan kerja di perusahaan besar. Kalau kerja bagus, bonus akan besar. Tapi kalau kabur atau macam-macam, Kamboja bukan tempat yang aman. Ratna hampir dikirim malam itu. Tiketnya sudah dipesan. Paspor palsunya sudah selesai. Ia bahkan sempat berfoto dengan pakaian kantor untuk dikirim ke perusahaan fiktif di Phnom Penh sebagai bukti kepada klien. Tapi takdir berkata lain. Polisi datang lebih cepat. Arif mendengarkan dengan rahang mengeras. Ia mencatat semua nama yang diingat Ratna, termasuk satu yang membuat napasnya tercekat, seorang wanita bernama Livia, yang disebut Ratna sebagai orang kepercayaan Pak Reza. Livia lah yang menjemput mereka dari bandara. Livia juga yang mengancam akan membekukan nyawamu jika ada yang membangkang. Di benak Arif, satu demi satu potongan puzzle mulai terbentuk. Tapi ini belum cukup. Karena jika Livia ada di Jakarta, maka jaringan itu belum sepenuhnya bubar. Dan mungkin saja, pengiriman berikutnya sudah dijadwalkan. Hari sudah lewat tengah malam ketika Kompol Arif dan timnya tiba di sebuah apartemen mewah di bilangan Jakarta Barat. Laporan terbaru menyebutkan nama Livia terdeteksi dari sinyal ponselnya yang baru aktif kembali selama 5 menit, cukup bagi tim cyber untuk melacak lokasinya. Livia bukan orang sembarangan. Dari hasil penyelidikan, ia dulunya adalah perawat di sebuah rumah sakit swasta. Wajahnya tenang,
tutur katanya lembut, dan ia punya keahlian merayu dengan cara halus. Bagi banyak perempuan muda dari desa, Livia tampak seperti kakak pelindung, selalu tersenyum, menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Tapi di balik senyumnya, tersembunyi peran penting sebagai penyaring calon korban. Ia tahu siapa yang lemah, siapa yang bisa dikendalikan, dan siapa yang harus dibuang lebih awal. Di apartemen itu, Arif mendapati suasana tenang. Tidak ada suara televisi, tidak ada musik. Hanya satu lampu redup menyala di ruang tengah. Mereka mendobrak pintu dan menemukan Livia sedang duduk di sofa, memegang segelas anggur yang belum disentuh. Ia tidak terkejut, bahkan ia tersenyum ketika melihat polisi datang. Akhirnya kalian sampai juga, ucapnya dengan tenang. Arif menatapnya tajam. Kau pikir ini permainan? Semua di dunia ini permainan, Pak Polisi, jawab Livia ringan. Kami hanya pion-pion kecil. Kalau saya ditangkap, bos saya tinggal cari orang baru. Dan kalian cuma bisa tangkap permukaan. Namun saat diinterogasi di kantor, Livia berubah. Ketika dihadapkan dengan nama-nama korban dan bukti digital yang menumpuk, wajahnya mulai pucat. Ia mencoba mengelak, tapi satu rekaman suara yang didapat dari Ratna memukulnya telak. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suaranya mengancam, "Kalau kamu banyak tanya, aku pastikan kamu nggak pulang." Livia akhirnya bicara, tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk membuka satu kebenaran besar, bahwa sindikat ini bukan hanya jaringan jual-beli tenaga kerja. Ini adalah sistem raksasa yang menggabungkan manipulasi digital, pemalsuan dokumen, dan eksploitasi manusia secara masif. Dan yang lebih mengejutkan, Livia mengaku bahwa Reza tak pernah bekerja sendiri. Ia menyebut satu nama yang membuat Kompol Arif terpaku. Nama yang selama ini hanya dikenalnya sebagai mantan mentor, guru dalam dinas kepolisian, dan atasannya dahulu, AKBP Darmawan. Reza itu murid, tapi gurunya, Darmawan, dia yang membuka semua jalur, termasuk jalur ke perbatasan, ke imigrasi, dan ke perusahaan-perusahaan bodong yang legalnya bersih. Dunia Arif seperti runtuh. Darmawan adalah sosok yang pernah ia kagumi. Kini, jika benar, ia adalah dalang di balik jaringan yang memperjualbelikan bangsanya sendiri ke tangan iblis. Subuh menggigil di Jakarta ketika Kompol Arif dan tim kecilnya mulai mempersiapkan langkah terakhir. Mereka tak bisa bergerak secara resmi, sebab nama Darmawan terlalu besar, terlalu dihormati. Satu kesalahan saja, Arif bisa kehilangan seluruh karirnya. Tapi jika ia diam, ratusan perempuan muda akan terus jadi korban. Mereka menamakan rencana itu Operasi Serigala. Diam, cepat, mematikan. Sasarannya jelas, menangkap Reza dalam kondisi hidup dan menyita alat komunikasinya. Dari sana, mereka berharap bisa masuk ke server utama sindikat, yang menurut Livia dioperasikan langsung oleh Darmawan dari dalam sistem internal kepolisian. Penyergapan dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta. Dari hasil sadapan, Reza dijadwalkan terbang ke Phnom Penh malam itu. Ia tak tahu bahwa tiketnya telah dimodifikasi, dan petugas check-in yang melayaninya adalah anggota Intel. Ketika Reza melewati jalur imigrasi, 2 orang petugas berpakaian sipil menahannya dengan alasan pengecekan acak. Kompol Arif berdiri mematung di lorong markas. Matanya menerawang kosong setelah mendengar nama yang tak pernah ia duga akan muncul, AKBP Darmawan. Pria yang dulu ia hormati, yang mengajarinya cara membedah jaringan kriminal, kini disebut sebagai dalang dari sindikat TKI ilegal ke Kamboja. Rasa marah dan kecewa bercampur menjadi satu, menghantam dadanya seperti gelombang tanpa henti. Tapi sebagai penyidik, ia tak boleh goyah. Ia memutuskan untuk menyelidiki secara diam-diam, tanpa melibatkan nama Darmawan dalam laporan resmi. Jika tuduhan itu salah, maka Darmawan harus dibela. Tapi jika benar, ia harus ditumbangkan. Arif mulai dari data keimigrasian. Ia menemukan sesuatu yang ganjil. Dalam 3 bulan terakhir, ada lebih dari 20 keberangkatan perempuan muda ke Kamboja melalui jalur transit Medan dan Pontianak. Semuanya menggunakan dokumen yang disahkan oleh agen legal yang ternyata tak memiliki kantor fisik. Yang menarik, agen ini selalu mencantumkan rekomendasi keamanan dari mantan pejabat kepolisian yang tidak pernah disebutkan namanya. Dengan bantuan 2 anggota tim kepercayaannya, Arif menelusuri aliran dana perusahaan tersebut. Dan di sanalah mereka menemukan transfer bulanan dalam jumlah besar ke sebuah rekening atas nama Darmawan Wahyudi.
Jumlahnya terlalu besar untuk sekadar honor konsultasi. Terlalu teratur untuk dianggap sebagai kebetulan. Arif tidak bisa diam. Ia pergi ke sebuah villa tersembunyi di kawasan Puncak, tempat yang dulu sering digunakan Darmawan untuk beristirahat dari tekanan kerja. Dan benar saja, villa itu tampak aktif. Ada mobil mewah terparkir, dan 2 orang pria berjaga di depan gerbang. Arif mengenali salah satu dari mereka, pernah jadi anak buah Darmawan di unit narkoba. Malam itu, Arif mengendap masuk lewat sisi bukit belakang bersama 2 rekannya. Mereka memantau dari kejauhan, menggunakan kamera malam. Dalam ruang tamu villa, mereka melihat sosok Darmawan duduk bersandar sambil tertawa, ditemani oleh Reza. Ya, Reza, darah Arif mendidih. Darmawan terlihat sehat, ceria, dan tanpa beban. Ia menyalakan cerutu mahal sambil berkata, anak-anak desa itu cuma angka. Kalau kita nggak ambil, orang lain yang ambil. Dunia ini bukan untuk yang lemah. Ucapan itu membuat Arif menggenggam erat headsetnya. Ia tahu, malam itu ia menyaksikan bukti hidup dari pengkhianatan paling keji yang pernah dilakukan oleh seseorang yang berseragam. Namun Arif juga tahu, menindak seorang perwira tinggi bukan hal mudah. Salah langkah, ia bisa dituduh mencemarkan nama baik atau bahkan dianggap memberontak. Ia hanya punya satu jalan, mengumpulkan cukup bukti dan membongkar semua ini di hadapan publik, dengan risiko jabatan, bahkan nyawanya sendiri. Reza sempat melawan, berteriak bahwa ia adalah pengusaha resmi dan punya hak untuk bepergian. Namun Arif muncul di belakangnya dengan pistol terselip di pinggang. Main kita belum selesai, Zah. Di ruang interogasi rahasia, Reza akhirnya patah. Tidak karena siksaan, tapi karena data-data digital yang disodorkan di hadapannya. Percakapan, transfer uang, perintah melalui aplikasi terenkripsi, semuanya tertaut dengan Darmawan. Reza tahu, semua akan selesai. Dia janji lindungi aku, Mas. Katanya, kalau ada masalah, tinggal telepon. Semua bisa hilang, gumam Reza dengan suara serak. Arif menatap matanya, tajam. Dia cuma butuh kamu sampai titik ini. Setelah itu, kamu akan dibuang. Sama seperti anak-anak yang kamu kirim ke neraka. Reza bersedia bekerja sama. Ia membuka akses ke akun internal yang digunakan Darmawan untuk mengelola lalu lintas informasi, termasuk pengiriman dokumen, pembuatan visa, dan pengalihan dana. Tapi akses itu memerlukan satu kunci terakhir, verifikasi langsung dari laptop Darmawan. Satu-satunya jalan adalah menangkap Darmawan saat ia sedang online di depan sistemnya. Dan menurut pengakuan Reza, itu selalu terjadi setiap Jumat malam, dari pukul 8 hingga 11, di Villa Puncak. Arif tahu waktu mereka sempit. Jika sampai Darmawan tahu Reza sudah ditangkap, semua data akan dihapus, semua saksi akan dibungkam. Malam itu, tim Arif bersiap dengan napas yang berat. Mereka bukan hanya memburu penjahat. Mereka memburu sosok yang pernah mereka hormati. Langit di puncak malam itu gelap pekat, seolah alam pun enggan menjadi saksi pengkhianatan yang akan terbongkar. Kompo Arif dan timnya menyusup lewat jalur belakang villa, menyusuri lereng dengan langkah senyap, hanya berbekal penerangan minim dan semangat yang menyala-nyala di dada. Dari balik semak, Arif memantau melalui teropong malam. Di dalam villa, Darmawan tampak seperti biasa, santai dengan kaos putih dan celana pendek, duduk di depan laptop. Di sampingnya, ada 2 botol anggur mahal, dan 2 pria muda duduk di dekat jendela, tertawa sambil menonton televisi. Sinyal dari Reza yang memberitahu waktu akses sistem dikirim tepat pukul 20.12. Sekarang atau tidak sama sekali, bisik Arif ke headset. Tim dibagi menjadi 2. Satu menyergap dari depan, menyamar sebagai petugas pemadam yang mendapat laporan kebocoran gas. Sementara Arif dan 2 lainnya menyerbu dari belakang, lewat jendela dapur yang sengaja dibiarkan terbuka oleh tukang kebun yang telah mereka sogok 2 hari sebelumnya. Dentuman keras terdengar saat pintu depan didobrak. 2 anak buah Darmawan melompat dari sofa, namun langsung dilumpuhkan. Arif berlari menuju ruang kerja, menabrak kursi dan lemari. Di sana, Darmawan membeku dengan tangan masih di atas keyboard. Jangan sentuh apapun, teriak Arif sambil menodongkan senjata. Darmawan mendongak perlahan.
Tatapan matanya dingin, berbeda dari sosok ayah yang dulu pernah ia anggap guru. Arif, jadi kamu yang urus ini semua? Tanpa menjawab, Arif langsung menekan tombol panggil di ponselnya. Beberapa detik kemudian, sinyal masuk ke server berhasil ditangkap. Data diamankan, semua aktivitas direkam secara langsung dan dikirim ke penyimpanan luar. Darmawan tak melawan, tapi bibirnya menyeringai. Kamu pikir kamu sudah menang? Dunia ini bukan tentang benar atau salah, tapi siapa yang berani memegang kendali. Arif mendekat, menatap tajam. Dan kamu sudah kehilangan kendali itu sejak kamu menjual anak bangsa demi uang. Darmawan hanya tertawa lirih. Namun tak satu pun anggota tim tersenyum. Semua tahu yang mereka tangkap malam itu bukan sekadar buronan, tapi simbol dari kerusakan sistem, dari seragam yang ternoda oleh ambisi dan kejahatan tersembunyi. Darmawan digiring keluar dengan borgol di tangan. Media belum tahu, atasan belum tahu. Tapi dalam diam, malam itu menjadi saksi pertempuran panjang yang akhirnya menemukan ujungnya. Namun pertarungan belum selesai. Karena seperti yang Arif tahu, menangkap Darmawan adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sepekan setelah penangkapan Darmawan, suasana di Direktorat Reserse Khusus Jakarta seolah mendidih dalam diam. Kompol Arif menjalani pemeriksaan internal, bukan karena kesalahan, tapi karena keberanian melawan sistem yang selama ini ia jaga. Berita soal pengungkapan sindikat perdagangan manusia ke Kamboja akhirnya bocor ke publik. Namun dalam laporan resmi, hanya Reza dan 2 orang kaki tangan yang disebut. Nama Darmawan menghilang, seperti tak pernah ada. Arif gelisah. Ia tahu ada kekuatan besar yang masih melindungi mantan atasannya itu. Semua bukti digital telah diserahkan ke Divisi Cybercrime Pusat, tapi belum satu pun tindak lanjut dilakukan. Pada suatu malam yang sepi, Arif menerima panggilan dari nomor rahasia. Suara di seberang berat dan dalam. Kamu pikir ini selesai, Arif? Kamu hanya menampar permukaan. Di bawah Darmawan, ada jaringan yang lebih kuat, dan kamu baru saja membuka pintu neraka. Panggilan itu putus. Arif terdiam di kursinya. Tangan kirinya mengepal, dada sesak oleh amarah dan frustrasi. Livia, yang kini berada dalam perlindungan saksi, juga mendapat ancaman. Beberapa hari lalu, apartemennya dibobol. Tidak ada yang dicuri, tapi seseorang meninggalkan setangkai anggrek hitam di meja makan. Simbol, pesan, teror. Lalu, satu malam yang sunyi, Arif membuka kembali data yang pernah diambil dari laptop Darmawan. Ia periksa lebih dalam, menelusuri log yang terlupakan. Di sana, ia menemukan satu folder tersembunyi. Namanya hanya satu huruf, Haji, dengan kata sandi hasil rekayasa Reza. Folder itu terbuka. Isinya membuat dada Arif menegang. Dokumen pembayaran, foto, dan daftar nama. Semuanya mengarah ke satu identitas yang tak pernah ia duga. Seseorang yang selama ini ia anggap sebagai penggerak utama gerakan anti perdagangan manusia di Indonesia. Seseorang yang duduk di kursi tinggi kementerian. Seseorang yang namanya disebut berkali-kali di setiap briefing, setiap konvensi, setiap media. Kini semua berubah. Wajah itu bukan lagi simbol perjuangan, tapi topeng dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Dan Arif tahu, ia tak bisa berhenti. Bukan lagi demi Livia, bukan lagi demi kehormatan, tapi demi semua yang belum sempat pulang dari neraka. Hujan mengguyur Jakarta sejak sore. Jalanan lengang, lampu-lampu kota buram tertutup tirai air yang jatuh tanpa jeda. Kompol Arif duduk di kursinya, menatap monitor yang memuat satu nama besar, Hasan Mukti, Wakil Menteri Sosial, figur publik yang dielu-elukan sebagai pejuang kemanusiaan. Tapi file dalam folder membuktikan sebaliknya. Ia bukan sekadar pelindung jaringan, tapi perancang sistem. Dialah yang membangun jalur diplomatik agar anak-anak muda bisa dikirim ke Kamboja tanpa terdeteksi. Ia menyusun laporan palsu, menyuap petugas perbatasan, bahkan mengatur jurnalis untuk menulis cerita yang menutupi semua bau busuk itu. Dan Darmawan hanyalah boneka yang dibuang ketika risiko terlalu tinggi. Arif tahu, membuka nama Hasan Mukti berarti bunuh diri. Tapi ia tak peduli. Ia kirimkan salinan data itu ke 2 lembaga internasional. Satu media investigasi luar negeri
dan satu jurnalis senior di Jakarta yang selama ini memburunya untuk wawancara. Semua langkahnya diam-diam. Ia ubah jalur komunikasi, berpindah-pindah tempat tidur, bahkan tak lagi pulang ke rumah. Sementara itu, Livia dan 4 korban lainnya berhasil keluar dari program perlindungan dan memilih hidup di luar negeri dengan identitas baru. Mereka ingin hidup yang tak dikungkung oleh kenangan. Malam itu, suara klakson panjang terdengar dari bawah apartemen sewaan Arif. Ia menengok dari jendela, melihat mobil hitam berhenti di seberang jalan. Tak ada yang turun, tapi ia tahu mereka sudah mencium pergerakannya. Ponselnya bergetar, pesan dari Reza, "Mereka tahu kau punya data itu. Lari sekarang." Namun Arif tidak beranjak. Ia buka map kulit tua, mengeluarkan salinan hard disk, membungkusnya dalam plastik tahan air, dan memasukkannya ke dalam kotak besi kecil. Di dalamnya juga tersimpan sepucuk surat. Surat yang ia tujukan kepada seorang bocah laki-laki di pesisir Cilacap. Anak dari satu pasangan yang dulu ia selamatkan dari deportasi paksa. Bocah itu kini tumbuh, dan Arif percaya, di tangannya nanti, kebenaran akan punya tempat. Tepat pukul 1.03 dini hari, pintu apartemen didobrak. Langkah-langkah berat terdengar dari koridor. Tapi ruang tamu itu kosong. Jendela terbuka lebar. Dan di kejauhan, suara sepeda motor tua menghilang di lorong hujan. Keesokan paginya, media asing menerbitkan laporan investigasi besar-besaran. Judul utamanya menghantam pusat kekuasaan. Wajah ganda wakil menteri, neraka tersembunyi di balik diplomasi. Pemerintah kacau. Sidang luar biasa digelar. Nama-nama besar mulai gugur. Dan di satu pojok dunia yang tidak disebut dalam laporan itu, seorang pria berjalan tanpa identitas, membawa nama-nama yang telah lama hilang. Ia bukan pahlawan. Ia bukan martir. Ia hanya bayangan yang menolak tunduk pada gelap. Dan perang itu belum berakhir. Dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah tentang pentingnya menjaga kejujuran dan keberanian untuk menghadapi kebenaran meski dalam keadaan sulit. Kadang, kebenaran tersembunyi di balik tirai kebohongan dan pengkhianatan, namun Allah selalu memberikan petunjuk bagi mereka yang mencari jalan yang benar. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Imran 139. Ayat ini mengajarkan kita untuk tetap teguh dan tidak menyerah, meskipun banyak rintangan menghadang. Keberanian dalam mempertahankan kebenaran akan selalu menghasilkan kemenangan, walaupun jalannya tidak mudah. Pernyataan, cerita ini adalah fiktif, dibuat dengan alur yang sangat mirip dengan kenyataan untuk memberikan hikmah dan pembelajaran. Segala peristiwa dan karakter dalam cerita ini tidak dimaksudkan untuk merujuk pada kejadian atau individu nyata. Namun, diharapkan bisa diambil pelajaran tentang pentingnya kejujuran, keberanian, dan pertanggungjawaban. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe jika kamu menikmati cerita ini. Semoga cerita ini memberi inspirasi dan hikmah bagi kita semua.